Drama ini bertabur bintang top yang menceritakan seorang petugas pajak yang selalu mendapat perlawanan dari targetnya, hingga Sung Il bekerja sama dengan seorang penipu profesional untuk melancarkan pekerjaan tersebut. Cerita dimulai seorang pria bernama Sung Il adalah petugas pajak yang sedang berlari untuk menyelamatkan temannya bernama Min Sik yang akan bundir di dalam mobilnya. Kesehariannya dalam menjalankan tugas sebagai petugas pajak, Sung Il seringkali mendapat perlawanan ketika sedang menemui targetnya. Dan drama Squid 38 dimulai. Baek Sung Il seorang petugas pajak jujur yang bekerja untuk kantor Balai Kota Yeouido. Ia harus mendapatkan pajak dari para penunggak sebesar 185 juta won. Nilai itu dibagi dengan 3 divisi sehingga masing-masing divisi harus dapat menagih sebesar 27 juta won. Dalam catatan laporannya, Sung Il baru berhasil menagih 7 juta won dan masih tersisa 20 juta won lagi. 체납에 제일 큰 사람이 누구지? Wanita cantik bernama Sung Hee memberikan laporan penunggak pajak yang harus mereka datangi bernama Ma Jin Suk. Seorang temannya bernama Pak Kang baru saja kena tipu bersama dua atasan mereka. Ia meminjam duit pada Sung Il karena takut ketahuan istrinya, namun Sung Il mengaku tak punya uang. Singkatnya, Sung Il mengajak timnya untuk mendatangi rumah penunggak pajak. Di bagian lain, Ma Jin Suk akan pergi dari apartemennya. Kemudian seseorang memberitahukan jika rumahnya akan didatangi petugas pajak. Lalu ia memberitahukan istrinya untuk menyembunyikan barang-barang berharga miliknya. Jika hari sudah sore dan jam kerja sudah berakhir, maka petugas dapat diusir dari rumahnya karena dianggap telah melanggar hukum. Ma Jin Suk juga memberitahukan tim keamanan apartemen untuk memblokir mereka agar tak dapat menemui istrinya. Hingga terjadi dorong-dorongan dan Sung Hee berhasil lolos untuk naik ke lantai atas. Sementara istri Ma Jin Suk sibuk mengamankan barang-barang berharga miliknya dan memasukkannya ke oven, mesin cuci, di bawah kasur, bahkan di tempat kloset. Yang penting agar tak diketahui petugas pajak. Sung Il yang sudah berpengalaman menghadapi para abu nawas mengingatkan timnya untuk memeriksa di tempat-tempat tak terduga. Setelah mereka berhasil memasuki rumahnya, pemeriksaan mulai dilakukan dan mereka dapat menemukan di berbagai tempat barang-barang berharga yang telah disembunyikan. Salah seorang petugas meminta air minum dan Ah Juma mengambilkannya. Di waktu yang tepat, Ma Jin Suk pulang ke rumah dan ia langsung marah-marah pada istrinya karena tak menerima panggilannya. Dengan dalih hari sudah gelap, ia mengusir petugas dari rumahnya. Tapi sebelumnya, gara-gara Ah Juma membawakan botol minuman untuk petugas, membuat Ma Jin Suk marah. Ia memaksa Ah Juma untuk meminum semua air yang ada di dalam botol tersebut. Sung Il tersinggung setelah Ma Jin Suk melemparkan uang sebagai sogokan untuk mereka. Apalagi melihat aksi kasar pemilik rumah pada si Ah Juma hingga terjadi adu mulut. Sung Il menampol Ma Jin Suk setelah ia mendorong Sung Hee saat berusaha memisahkan mereka. Beberapa saat kemudian, Pak An mendengar kabar keributan tersebut, hingga mereka dipanggil oleh kepala kantor bernama Pak Chun Gapso. Pak Gapso menyayangkan keributan yang baru saja terjadi, padahal Sung Il sudah bekerja selama 8 tahun. Harusnya ia sudah paham menghadapi targetnya. Walau sudah bekerja keras untuk mendapatkan pajak, tapi tetap saja Pak Gapso meminta Pak An untuk menyelidiki kasus ini dan membawanya ke komite disiplin. Duh, apes bener lu, Cok. 뭐래요, 위에서? 아빠. 진짜 열심히 하는 애들 있나 보지. Pulang kerja, Sung Il menjemput anaknya dari sekolah.
Dalam perjalanan, sebuah mobil menyipratkan air pada anaknya, hingga mobil itu berhenti. Ternyata seorang teman anaknya memanggilnya dari dalam mobil. Dan yang mengejutkan, ayah anak temannya itu tak lain adalah Majin Suk. 차 없으신가 봐. 네. Majin Suk yang masih kesal pada Sung Il dengan sengaja memberikan uang banyak untuk anaknya sebagai permintaan maaf karena telah membuat bajunya basah. Tapi Sung Il menolak. Sebelum pergi, Majin Suk menyarankan Sung Il untuk membeli mobil walau tak harus mobil baru. Tentu agar anaknya tak basah lagi. Atas sarannya itu, Sung Il mulai mencari mobil bekas di internet dengan tabungan yang ia miliki hanya $5.000. Esok harinya tiba di kantor. Seseorang menghubunginya karena postingan Sung Il yang sedang mencari mobil bekas. Pria tak dikenal itu menawarkan mobil miliknya seharga $8.000, tapi bersedia menurunkan harganya $5.000. Walau Sung Il merasa heran karena memberikan diskon begitu banyak, namun ia jadi penasaran ingin melihat mobilnya. Sebelum memberikan keputusan, Sung Il menanyakan pada bawahannya tentang harga mobil yang akan ia beli. Singkatnya, mereka janjian bertemu di suatu tempat. Dalam perjalanan, si penjual mendadak ada urusan lain dan ia telah mempercayakan mobil yang akan diperlihatkan pada temannya. Setelah mencari-cari, Sung Il akhirnya berhasil melihat mobil dan memeriksa kondisinya. Lalu Sung Il menghubungi kembali pria tersebut bahwa ia cocok dengan mobilnya. Bukannya memeriksa dan melihat dokumen mobil itu, Sung Il yang sudah kebelet ingin memiliki mobilnya langsung saja mentransfer ke rekening pria yang tak dikenalnya. Selesai melakukan transaksi, nomor ponsel pria asing itu tak aktif lagi, maka Amseong dah duitnya. Sementara, pria si pemilik mobil itu tak mau memberikan mobilnya. 좀 아는 형 어디 있어요 지금? 뭔 소리 하는 거예요 지금? Setelah berhasil berbicara kembali dengan pria tersebut, Sung Il seperti diledek karena pria itu hanya akan memberikan ongkos taksi untuknya. Bukannya akan mengembalikan uangnya. Tuh, kasihan. 진짜 저한테 중요한 돈이거든요. 아빠 돌려줘 이 자식아! 으로 돌아가시면 돼요. Kembali ke sebelumnya, pria penipu itu bernama Jung Do. Ia diperintahkan bosnya untuk menipu orang-orang yang terdapat dalam daftar di buku catatan karena telah mengambil uang suap milik bos mereka. Target pertama adalah Pak Kang. Ia baru saja mengajukan pinjaman pada bank. Dengan mengaku sebagai pegawai bank, Jung Do menghubunginya untuk menawarkan kredit dengan bunga lebih rendah dari bank lainnya. Bersamaan dengan orang lain dan sebuah restoran. Dengan berpura-pura memesan tempat untuk 50 orang, Jung Do mentransfer $5.000 sebagai DP. Padahal seharusnya ia hanya perlu mentransfer $500 pada restoran tersebut. Sementara Pak Kang yang memiliki rating jelek diperbankan karena tunggakan, ia harus menyediakan uang di rekeningnya sebesar $5.000 sebagai jaminan sebelum pinjamannya ditransfer padanya. Tak hanya itu, Jung Do juga berusaha menipu seseorang yang memposting untuk menjual jam mewah dengan mengirimkannya lewat kurir dan ia memberikan bukti pengirimannya. Beberapa saat kemudian, Jung Do mengaku sebagai anak si pemilik jam. Ayahnya membatalkan pengiriman jamnya. Namun beberapa saat kemudian, pemilik jam itu kembali untuk mengambil jamnya tapi telah raib. Begitu juga dengan rekening restoran dan Pak Kang yang sama-sama kehilangan $5.000. Setelah berhasil dengan misinya, Jung Do membuang ponselnya. Kemudian, Jung Do menemui temannya seorang wanita cantik bernama Mijo. Kembali ke sebelumnya, Jung Do menghubungi pria pemilik mobil yang baru saja memposting mobilnya yang akan dijual. Ia meminta pria itu untuk menemui Sung Il yang akan melihat mobilnya di tempat yang sudah ditentukan. Jadi sebenarnya antara Jung Do dan pria pemilik mobil itu juga bukan berteman. Jung Do hanya perlu mengaku sebagai pemilik mobilnya saja. Ironisnya, Jung Do juga memantau pergerakan Sung Il di parkiran dan ia bahkan meminjam korek apinya.
Duh, ngenas loh. 불 좀 빌릴 수 있을까요? Sung Il sedang bersama temannya. Ia sangat kesal karena telah tertipu. Menurut temannya, ada kemungkinan si penipu itu adalah orang yang sama yang melakukannya. Temannya adalah seorang detektif bernama Park yang akan menolong Sung Il untuk menyelidiki keberadaannya dengan meminta nomor ponsel pelaku. Di bagian lain, Jung Do masih tak berhasil mengajak ayahnya berbicara yang ditemuinya di lapas. Lalu ia menemui Jae-sung, seorang detektif yang juga teman ayahnya. Pak Jae-sung memperlihatkan seorang perampok yang baru saja ditangkap oleh timnya. Dalam nasihatnya, Pak Jae-sung meminta Jung Do agar menjadi orang baik. Dan jika ia menipu lagi, Pak Jae-sung tak segan-segan akan menangkapnya. Seorang ahjusi bernama Sang Jin mengajak Sung Il untuk menyelesaikan masalah pemukulan tempo hari. Yang ternyata mengajak Sung Il untuk menemui Ma Jin Suk. Awalnya Sung Il menolak untuk berhubungan dengan Ma Jin Suk. Tapi karena dipaksa, ia akhirnya tak punya pilihan. Sung Il kesal setelah Ma Jin Suk memberikan kunci mobil untuknya. Ia merasa dirinya telah disuap. Tapi dengan speak-speak ahjusi meyakinkan jika hal ini tak ada yang salah. Namun prinsip hidup bersih dan tak mau disuap membuat Sung Il tetap pergi dari sana. Kemudian, detektif Park mengajak Sung Il ke suatu tempat, yang ternyata kedatangannya tak disambut baik oleh mereka. Setelah terjadi perkelahian, Park memberikan alamat si penipu dan ia harus datang sendirian. Tiba di lokasi, awalnya Sung Il berlaku sopan, namun malah direndahkan mereka, hingga ia akhirnya marah dan membuat mereka ketakutan. 너 형사랑 장난치냐? Di tempat lain, Jung Do sedang menargetkan direktur keuangan balai kota bernama Cho Sang Jin. Lalu ia menyamar sebagai petugas pajak nasional untuk mendekati Sang Jin. Dengan speak-speak, Jung Do menuduh Sang Jin telah membuat laporan pajak palsu dan menerima suap dari para wajib pajak termasuk Ma Jin Suk si pemilik bar. 을 안 해요? 예? 그렇게 예민하게 반응을 안 하시. Sang Jin jadi senang setelah Jung Do mengaku bahwa ia juga suka memainkan pajak. Jadi ia butuh bantuannya. Sampai suatu hari, Sung Il tak sengaja bertemu kembali dengan Jung Do. Ia mengingatnya sebagai pria yang meminjam korek api padanya dan mengingat suaranya sebagai penipu. Tak kuang waktu, Dong Jo segera kabur dari hadapannya. Maka terjadilah kejar-kejaran. Sudah capek-capek Dong Jo berhasil kabur dengan mobilnya. Untunglah Park datang dan membantu untuk mengejarnya. Ia memberitahukan kawan-kawannya untuk mengejar mobil si penipu. Walau telah ganti mobil, Sung Il melihatnya hingga mereka terus mengejarnya. Dengan banyaknya mobil polisi yang mengejar, akhirnya ia berhasil terpojokan dan mereka dapat menangkapnya. Setelah diinterogasi, Jung Do segera dimasukkan ke penjara. Tapi ia berusaha negosiasi dengan Sung Il untuk mendapatkan uangnya kembali. 인석 세금 얼마냐고요? 그 한 푼인데. Tiba di kantor, Sung Il malah dituduh telah menerima suap dari seseorang. Yang mengejutkan lagi, Sung Il mengetahui jika atasannya berteman dengan Ma Jin Suk. 변명이 Pak An mengingatkan Sung Il agar tak bekerja terlalu keras. Nanti bisa terjadi seperti temannya Min Sik yang bundir di awal episode. Ia teringat saat berbicara dengan Min Sik yang telah dituduh menerima suap. Sehingga dipecat dari kantornya. Tak hanya itu, bahkan barang-barangnya yang ada di rumahnya pun disita kantor. Hukum tak berdaya di hadapan orang kuat. Begitu juga sebaliknya. 다 했어요. Esok harinya, Sung Il masih teringat dengan ocehan Jung Do jika Ma Jin Suk memiliki hutang padanya sebesar $6.000. Dengan uang itu ia bisa mengganti uang Sung Il.
Ia bahkan dapat membantu dalam pekerjaannya dengan cara menipu para wajib pajak yang menunggak, asalkan ia tak dijebloskan ke lapas. Maka Sung Il bersepakat untuk bekerja sama dengannya. 국민을 위해 쓰는 거야. 도와주시면 뭐 같은 짓 하지 말고 알겠지? 너 또 한 번 사기치면 내 손에 죽는 거야. Singkat cerita, mereka mulai bekerja sama. Jungdo membawa Sung Il untuk memperkenalkan teman-temannya, karena misi penipuan kali ini bukan uang kecil. Akhirnya mereka bertemu dengan wanita bernama Bu Noh, yang merupakan kaki tangan dari ketua Wang yang masih dalam penjara. Bu Noh tak percaya begitu saja jika Jungdo mengenal ketua Kang. Maka asistennya mengkonfirmasi kebenarannya. 니니랄 거야. 저덕을 막아. Setelah berhasil menghubungi Pak Kim, Kim memintanya untuk menjaga Jungdo. Ternyata rencana ini tak diberitahukan Sung Il pada bawahannya. Sesuai rencana Jungdo, mereka berkumpul di tempat jagal yang tak mengenal satu sama lain. Kedatangan Jungdo langsung menjelaskan apa yang akan mereka kerjakan. Namun sebagian dari mereka kecewa karena rencana ini hanya untuk mengumpulkan uang pajak yang belum dibayar, bukan untuk mereka. 하는 거 어떻게 생각하세요? Tapi karena nilainya lebih dari 6 juta dolar, mereka pun semua tergiur deh. Maka rencana pun mulai dijalankan. Sung Il yang baru saja mengenal dunia penipuan merasa terkejut dengan apa yang dilakukan mereka. Ia bahkan tak berani untuk menabrakkan dirinya pada mobil yang melintas, sehingga ketahuan mau menipu. Di lain tempat, Sung Il yang tak bisa berbohong mendekati wanita dan berterus terang jika ia telah mengawasinya, yang tentu saja ia ditabok oleh si wanita tersebut. Sementara timnya sedang mendatangi target penunggak pajak seperti biasanya, Sung Hee tak sengaja melihat Sung Il yang sedang berjalan bersama Jungdo. Karena sering bolos dari kantor, Sung Hee hari itu menguntitnya. Mereka kini mulai menganalisa semua bisnis Majin Suk yang memiliki 18 bar dan 4 diskotik. Anehnya, tak ada satupun bisnisnya menggunakan namanya. Ia mencuri identitas para tunawisma, dan setiap 3 bulan ia mengubah nama bisnisnya. Selain itu, ia menggunakan telepon jaringan 2G yang tak dapat diretas. Tak suka wanita, bahkan tak pernah minum alkohol. Majin Suk juga memiliki bisnis real estate. Tiba di lokasi, Sung Il belum menyadari jika ia dikuntit oleh bawahannya. Kedatangan Sung Hee di markas mereka membuat suasana jadi tak nyaman. Ia mengancam akan melaporkannya pada polisi jika Sung Il tak mau pergi. 과장님한테 사기치고 있는 거라고요. 일이 사기라니까? 너 아는데. Walau Sung Il telah menjelaskan, namun Sung Hee tetap tak mau percaya. Dan ia meminta atasannya untuk segera pergi. Di masa lalu, Sung Hee pernah berhubungan dengan Jungdo. Itu sebabnya ia tahu jika Jungdo hanyalah seorang penipu. Sung Hee benar-benar mencintainya, tapi sebaliknya, Jungdo hanya ingin menipunya. Duh, sakit deh. 뜯어내려고 만난 거라고. 내 돈 요구한 적 없어. 있는 줄. 야 너한테 한국 그거 하자. Esok harinya, Sung Il tiba di kantor, namun Sung Hee mengambil cuti. Sementara mereka kini fokus untuk mendapatkan rekening bank milik Majin Suk. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil menarik uangnya dan membuat manajer keuangan berpanik. Saat itulah salah satu dari tim penipu mengaku dari otoritas jasa keuangan yang berpura-pura akan membantunya. Lalu ia menyuruhnya untuk menarik semua uangnya agar tak mendapat kerugian yang lebih besar. Karena panik, tanpa berpikir panjang, Ah Jusi itu pun menarik semua uangnya di bank. Kemudian, rencana selanjutnya dieksekusi oleh Jungdo yang mendatangi Ah Jusi dengan mengaku dari otoritas pengawas keuangan. Jungdo bahkan meminta si Ah Jusi untuk menarik uang rekening lainnya. Dengan disusul oleh Sung Il yang mengaku dari kepolisian, lagi-lagi ia tak sadar jika Sung Hee telah menguntitnya dan menelepon polisi. 경찰서죠? 신고 좀 하려고요. Sung Il tiba di rumah di mana Ah Jusi telah selesai mengambil uangnya di bank. Ah Jusi terkejut dan heran mengetahui Sung Il dari kepolisian.
Padahal ia tak pernah melaporkan kejadian ini. Sebelum Ah Jusi itu curiga, Jungdo menjelaskan mungkin yang menelponnya teman Ah Jusi. Namun tingkah Sung Il yang terus berlaku bodoh membuat Ah Jusi jadi curiga. Mungkin karena ia bukan penipu jadi tak paham cara kerjanya. 직원이라는 건 왜 하셨어요? Masalah tambah kusut setelah Sung Hee datang dan mengaku ia telah menghubungi polisi. Singkatnya mereka ditangkap polisi, termasuk Ah Jusi harus memberikan keterangan di kantor polisi. Kesempatan itu dimanfaatkan Mijo untuk mengambil uang cash yang ada di rumahnya. Sementara Sung Hee merasa heran mengapa kedua polisi itu mengetahui namanya, padahal ia tak pernah memberitahukannya. Rupanya benar, kedua polisi itu bagian dari kelompok mereka. Hanya mampir masuk dan segera keluar lagi untuk naik ikut ke mobil Buno. Sung Hee tak menemukan mereka yang tadi masuk ke kantor polisi. Merasa telah ditipu, Sung Hee kembali mendatangi markas mereka. Walau sudah diberi alasan oleh Sung Il, namun Sung Hee tetap tak setuju karena akan mencelakai bosnya. Esok harinya, Sung Hee meminta bantuan Pak Kang untuk menagih hutang pajak yang tertunggak pada Ma Jin-suk. Sementara target penipu selanjutnya untuk mengambil alih real estate Ma Jin-suk. Tiba di lokasi, petugas apartemen menahan kedatangan mereka hingga terjadi lagi dorong-dorongan di antara mereka. Tugas penipuan kali ini akan dimulai oleh Bu Noh yang akan membeli tanah di sana lalu dijual ke Ma Jin-suk. Akhirnya Sung Hee tak berhasil untuk tiba di rumah Ma Jin-suk dan mengadukan ini pada atasannya. Bukannya didukung, ia malah disalahkan karena tak mengikuti aturan protokol yang ada. Sung Hee tak tahu jika Pak An sudah berkolusi dengan Ma Jin-suk. Sementara, Inspektur Jae-sung telah mencium kelompok Jungdo hingga ia menemui Bu Noh dan mengancam akan memenjarakannya. Lalu Bu Noh memberitahukan Jungdo jika ia didatangi Inspektur Jae-sung yang sudah tahu rencana mereka. Ia mengundurkan diri dari rencana penipuan berikutnya. 작별 선물이라 치지 뭐. Tak disangka, malam harinya kali ini Inspektur Jae-sung mendatangi Jungdo. Kali ini ia tak hanya mengingatkannya, tapi mengintimidasinya. Jae-sung mengingatkan agar jangan mengikuti ayahnya yang seorang polisi korup. Ia heran bagaimana bisa Jungdo tinggal di apartemen bagus, sementara dirinya hanya tinggal di rumah sumpah. 다음에 할 때는 좀 큰 걸로 해라. Rencana selanjutnya, Jungdo meminta Mijo untuk melamar bekerja di padang golf, di mana Ma Jin-suk sering taruhan golf di sana. Setelah diterima bekerja di sana, lalu mereka mulai memasang perangkap dengan cara meretas sistem mereka untuk mempermainkan dengan remote control. Lalu Jungdo menempatkan Sung Il sebagai pemain golf dan sengaja mempertemukannya dengan Ma Jin-suk. Singkatnya, mereka bertaruh $1.000 per lubang. Dengan dibantu remote control, setiap pukulan bola Ma Jin-suk selalu melenceng dari targetnya. 나이스 샷. 아이고. Hingga Sung Il berhasil ngibulinya. Ma Jin-suk sempat curiga jika Mijo memegang sesuatu. Namun dengan sigap memasukkan remote control itu pada minumannya. 가만히 있어. Selesai bertaruh, Sung Il mengajak Ma Jin-suk makan malam. Pemerintah melalui Inspektur Chun mengumumkan kenaikan pajak tahunan. Keputusan ini membuat Ibu Noh bete. Sambil ngoceh apakah pemerintah sudah kehabisan uang atau hanya untuk memperkaya pejabatnya. Wah, benar juga tuh. Saat makan malam, Jungdo menelponnya. Rencana ini sengaja dibuat agar Ma Jin-suk mendengar tentang proyek pembangunan townhouse baru. Harapannya Ma Jin-suk dapat berinvestasi di dalamnya. Ternyata jebakan yang dipasang mereka berhasil menarik perhatian Ma Jin-suk. 해드릴게요. 네. 뭐 좋은 정보 있으신가 봐. 후배가 하나 있는데. 아이씨, 사람이. Ia ingin tahu dengan proyek pembangunan kota baru.
Lalu ia menghubungi orang kepercayaannya untuk memastikan keberadaan proyek tersebut. Padahal saat itu Ma Jin-suk sedang bersama Jung-do. Itu artinya Ma Jin-suk telah memakan jebakannya. 너 그때까지 오셨던데요? 다음 달 5일로. Di kantor, Pak An mulai menekan Sung-il dan mencoba mengintimidasinya jika ia akan segera dipecat dari kantor karena kasus penyuapan. Tapi kali ini Sung-il berhasil membalikan situasi. Jika bocornya informasi tim mereka ke rumah Ma Jin-suk, pasti atasan yang memberitahukannya. Karena kedekatan mereka di lapangan golf. Beberapa saat kemudian, tak ada angin dan hujan, Ma Jin-suk menjemputnya ke kantor untuk bertemu dengan temannya. Ia yang sudah kebelat ingin memastikan pembangunan proyek kota baru. Jung-do yang masih asik ngorok jadi terganggu dengan telepon Sung-il yang akan segera datang menemuinya. 맞아. 출발하니까 그 Padahal rencananya baru bertemu esok hari. Sementara Ah Ju-si melaporkan kasus penipuan pada Inspektur Jae-sung yang dilakukan Jung-do. Dengan tergesa-gesa, Jung-do segera datang ke balai kota Hwasong karena ia mengaku bekerja di sana. Dalam perjalanan, Jung-do memberitahukan timnya jika Ma Jin-suk mungkin mengejar mereka. Jika penipuan kali ini gagal, maka mereka akan mati. Tak diduga, sebuah mobil menabrak mobil Jung-do karena ia tak fokus menyetir. Akibat tabrakan itu, kepala Jung-do berdarah. Dan ia teringat masa lalu saat pertama kali bertemu Sung-hye yang sedang melamar pekerjaan. Rupanya Mi-jo juga satu kantor juga dengannya. Karena Jung-do masih bisa bangun dan kondisi mobil masih bisa berjalan, maka ia melanjutkan perjalanannya. Dan mengirimkan pesan pada Sung-il untuk mengulur waktu sebisanya. Sung-il meminta bantuan detektif Park untuk melaporkan mobil milik Ma Jin-suk sebagai mobil curian sehingga ia dihentikan polisi. Dengan jengkel, Ma Jin-suk terpaksa harus berhenti dan turun dari mobil. 그거 뭐 때문에 그러시는데? 주시죠. Dalam kekisruhan, detektif Park menemui mereka. Ia menyadari jika semua ini bagian dari rencana Sung-il. Akibat dari pemeriksaan ini, maka Jung-do berhasil melewatinya. Di lapas, Bunoh melaporkan ada masalah distribusi barang gelapnya pada Pak Kim. Pak Kim kecewa karena Bunoh keluar dari tim penipu. Tiba di balai kota, Jung-do yang memang penipu profesional tak ragu dan sungkan untuk menjalankan aksinya. Ia bahkan meyakinkan tim bawahan yang sedang bekerja mau mendengar ocehannya. Setelah bertemu Ma Jin-suk, ia mengajaknya melihat lokasi dan dapat meyakinkannya jika dana yang dibutuhkannya sebesar 4 juta dolar. 이쪽이 한두 푼도 아니고. 화끈하게 필지에 40억. Dan dana yang akan kembali 5 kali lipat. Di tempat lain, Sung-hye berniat menutup kasus Ma Jin-suk. Tapi atasannya sudah tak peduli lagi karena komite disiplin akan segera memecat Sung-il karena kasus penyuapan. Pak Kang menjelaskan bahwa dulu ia juga tersandung kasus Ma Jin-suk, lalu Kang memberitahukan aliran dana milik Ma Jin-suk yang berhubungan dengan Bank Philkyu dan bermuara ke Chulwo. Mereka menerapkan skema piramid ilegal dengan tunggakan pembayaran pajak hingga mencapai 50 juta dolar. 500억 그 정도 될까요? Kuncinya mereka harus dapat menangkap Philkyu. Mereka melanjutkan rencana berikutnya, di mana Jang menyelinap ke rumah Ma Jin-suk untuk meretas komputernya, dan Mi-jo bersama temannya mengalihkan perhatian di lobi. Kemudian, Jung-do memerintahkan untuk bergerak kembali ke rumah Ma Jin-suk, yang tentu mendapat hambatan dari pihak keamanan. Hingga Sung-hye diturunkan di jalan karena Ma Jin-suk harus segera pulang. Dalam kekisruhan itu, Jung-do menyelinap ke rumah Ma Jin-suk untuk memanipulasi peta tanah pada proyek mereka. Selesai melakukan aksinya, mereka tak menyadari jika Inspektur Jae-sung sedang menguntitnya. Jadi begitu Ma Jin-suk mengecek lokasinya peta tanah itu,
sesuai dengan yang tadi mereka bicarakan. Esok harinya, Jungdo bersama Ma Jin-suk menemui pihak real estate palsu. Sementara tugas Mijo mencari aktor yang akan berpura-pura menjadi pemilik tanah di lokasi proyek. Dengan belaga tak butuh uang, mereka tak mau menjual tanahnya. Namun setelah harga tanah benar-benar meningkat, maka dilah perjualan tanah mereka. Esok harinya, Sung Il memberitahukan jika para pemilik tanah membatalkan penjualan tanah mereka karena mendengar akan ada proyek baru di tempat mereka. Berita buruk ini membuat Ma Jin-suk jadi marah, hingga terjadi negosiasi ulang. Sementara aksi mereka terus dikuntit oleh Jae-sung. Sung Il mendapat pesan dari Sung Hye jika komite disiplin akan segera memecat dirinya. Walau keputusan resmi belum dibuat oleh komite, jika Sung Il benar-benar akan dipecat, ia telah membawa barang-barang pribadinya dari kantor. Ia juga tak ingin berbicara lagi dengan atasannya. Melihat bosnya putus asa, Sung Hye bersedia melakukan rencana yang disarankan Pak Kang. Tiba di rumahnya, Sung Il menemukan Jae-sung menemuinya. Esok hari, Jae-sung menemui kembali Jungdo untuk menangkapnya. Jungdo terkejut selama ini ia selalu dikuntit Jae-sung untuk menipu Ma Jin-suk. Maka selanjutnya semua tim mereka ditangkapi Inspektur Jae-sung satu persatu. Inspektur akan melepaskan mereka dalam 48 jam setelah Jungdo dan Ma Jin-suk menandatangani kontrak jual beli tanah properti. Kemudian ia akan menangkap Jungdo. Tanpa ragu, Jungdo bersedia melakukannya. Sebelum pergi, Jae-sung memberikan borgolnya pada Jungdo dan ia harus memakaikannya saat bertemu dengannya esok hari. Jion memberitahukan Bu Noh jika mereka semua sudah tertangkap. Seperti janjinya, Jungdo mendatangi Ma Jin-suk untuk menandatangani kontrak real estate yang tentu terus dikuntit oleh orang-orang Jae-sung. Melihat gelagat tak baik, tak pikir lagi Jungdo segera kabur. Di waktu yang tepat, Bu Noh tiba untuk menolongnya dan ia telah menyiapkan 2 mobil yang sama untuk mengecoh polisi, bahkan bertambah lagi menjadi 3 mobil yang sama. Tak berhasil menangkap Jungdo membuat Jae-sung kesal. Bawahannya mengingatkan bahwa Jungdo belum melakukan penipuan. Lagi pula itu bukan yurisdiksi mereka. Bisa-bisa mereka akan dikenai sanksi. Beberapa saat kemudian, polisi menerima pesan jika Inspektur Sang Jae dijadikan DPO hingga ia ditangkap anak buahnya sendiri. Nah lo. Singkat cerita, Ma Jin-suk menandatangani kontrak jual beli real estate. Dan Ma Jin-suk yang memang licik tak berniat memberikan komisi 5% untuk Sung Il. Ia hanya memberikan 3% untuk Jungdo. Beberapa saat kemudian, Sung Il muncul setelah dibebaskan dari kantor polisi dan memberitahukan jika Ma Jin-suk baru saja kena tipu, sambil membuka identitas Jungdo yang sebenarnya. Kecewa dengan penjelasan Sung Il, dengan merebut laptop yang sedang dipakai pengguna, ia mengecek harga tanah yang baru saja dibelinya. Mengetahui ia benar-benar tertipu, Ma Jin-suk menghubungi pihak bank. Tapi semua telah terlambat. Uangnya sudah berpindah tangan, Cok. Ia pun memohon agar uangnya dikembalikan. Keterkejutannya berlanjut setelah melihat tim Jungdo berkumpul untuk menemuinya. Yang sebagian besar ia telah mengenalnya. Kemudian, Sung Il melarang Ma Jin-suk untuk melaporkannya pada polisi karena uang yang mereka dapat untuk melunasi tunggakan pajaknya selama ini. Esok harinya, kantor pajak dibuat heboh karena Ma Jin-suk telah melunasi tunggakannya. Pak An memberitahukan atasannya jika Ma Jin-suk adalah kolaborator Pilgyu. 저쪽입니다, 시장님. 도주고 있었는데. Itulah selama ini ia selalu melindunginya agar Pak Pilgyu tak marah. Di tempat lain, Sung Hye sedang merencanakan penangkapan Pak Pilgyu karena menjalankan skema piramid. Ia adalah CEO di Wohyang Telekomunikasi dan tangan kanannya bernama Choi.
Mereka harus memanfaatkan media televisi untuk mendapatkan perhatian publik, 는 방필규를 쳐서 나 동서 온 게 그거잖아요, 국민정서. guna menekan petugas pajak nasional untuk menagih tunggakan pajak Pak Pilgyu. Dan otomatis Majin Suk juga akan terkena getahnya. Setelah ditangkapnya Pak Pilgyu, maka kasus suap yang dituduhkan pada Sung Il otomatis akan batal. Tak buang waktu, mereka segera beraksi untuk mendatangi rumah Pak Pilgyu. Dalam perjalanan, Sung He mengkoordinasi rencana ini. Tiba di lokasi, Pak Kang memberitahukan media apa yang harus difokuskan. Karena pintu tak dibuka, seorang petugas menaiki tangga untuk membuka pintu pagar. Tiba di depan rumah, Pak Pilgyu sedang mandi, jadi mereka terpaksa membuka pintu rumah secara paksa. Setelah mereka bertemu, Pak Pilgyu dengan tenang menyambut mereka. Di luar dugaan, ia berhasil membalikan keadaan. 저희 우향은 수사에 희생되었습니다. 다단계 기업이었습니다. Pak Pilgyu di hadapan media menjelaskan bahwa perusahaan telekomunikasinya telah bangkrut akibat ulah pemerintah. 뇌물을 주지 않는다는 이유로 우리 우향을 Hanya dikarenakan di saat Pilpres perusahaannya tak mau memberikan dana kampanye, sehingga perusahaannya ditarget hingga bangkrut. Itu sebabnya ia tak dapat membayar pajak. Setelahnya ia mempersilahkan semua petugas untuk memeriksa ruangan. Tapi di luar dugaan di dalam rumah mereka tak memiliki barang berharga. Entah mungkin sudah dipindahkan ke suatu tempat. Pak Pilgyu mengaku jika rumah itu adalah milik anaknya. Mereka tinggal numpang di sana. Kini hanya tersisa satu ruangan yang selalu dikunci oleh Pak Pilgyu. Setelah Sung Hee memaksanya untuk dibuka, terdapat sebuah brankas besar yang ternyata berisi sebuah amplop dengan foto ayahnya di dalamnya. Tiba kembali di kantor, Sung Hee dikejutkan dengan telah dibayarnya tunggakan pajak oleh Majin Suk. Setelah tak berhasil menemui Sung Il di kantor, Jung Do datang ke rumahnya. Lalu Sung Il menceritakan kisah Min Sik yang tewas bundir 6 tahun lalu setelah ia mengusik perusahaan Wong Yang Konstruksi milik Ketua Choi dan CEO Pilgyu. Dengan memfitnahnya, ia telah menerima uang suap. Di saat mereka hampir saja menangkap Pilgyu dan bosnya Pak Choi, tiba-tiba para petinggi itu meninggalkannya, hingga Min Sik seorang diri yang ditumbalkan. Sung Il tak mau memberitahukan siapa orang yang telah dihubungi Pilgyu sehingga dapat menghancurkan departemennya, yang pasti petinggi di kantornya. Malam itu Jung Do datang menemuinya karena ingin tahu alasan Sung Il tak memberitahukan jika ia terancam dipecat di kantornya. Walau Sung Il mengakui telah melakukan kekerasan pada Majin Suk, tapi ia tak pernah menerima suap darinya. Di bagian lain, Majin Suk sedang diocehi Pilgyu karena tertipu uang 5,7 juta dolar. Pilgyu memutuskan hubungan kerjasama dengan Majin Suk dan meminta Ho Suk membereskannya. 제가 잘못했습니다. Di dalam rumah, Sung Il terngiang-ngiang dengan ocehan Jung Do. Ia lalu kembali ke markas untuk menemuinya, yang ternyata Jung Do sedang mengajak teman-teman timnya untuk melanjutkan membantu Sung Il yang terkena masalah di kantor. 그래야 그게 돌아가잖아. 좋았어.